Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Okay, I hope you all in a good condition. And first of all, let me introduce myself. My name is Maulina Indasari and you can call me Miss Ola. Oke, di sini saya akan mengajar kalian materi baru, a new material about telling opinion. And the main material is asking for and giving opinion. Jadi saya akan mengajar kalian tentang telling opinion dengan fokus materinya adalah asking for and giving opinion. Dan sebelum itu, saya akan menyampaikan apa-apa yang harus kalian dapatkan nanti setelah belajar materi ini. Pertama, you have to understand. Kalian harus paham materi yang sudah disampaikan. And the second, using the words I think, I suppose, in my opinion, in giving an opinion. Jadi kalian harus menggunakan kalimat-kalimat tersebut, menggunakan ekspresi-ekspresi yang sudah kalian pelajari di kehidupan kalian. And the third, dan yang ketiga, kalian harus membuat dialog, make a dialogue in pairs. Jadi tugas kalian adalah membuat dialog berpasangan nantinya sebagai tugas akhir kalian. Okay? Are you ready guys? Let's go! Okay. Here we go. Telling opinion. And what is telling opinion? Apa itu telling opinion? Opini. Okay, in bahasa. Opinion adalah opini atau suatu pendapat. Jadi, opinion itu adalah suatu pendapat atau keputusan seseorang yang tidak ada bukti otentik dan pasti. Jadi, opini ini bersifat subjektif karena setiap orang itu memiliki suatu opini yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Right? Okay, nice. Next, telling opinion ini has two kinds. Asking for opinion and giving opinion. Apa itu bedanya? Oke, tentu jelas berbeda. Karena asking for opinion adalah menanyakan suatu pendapat. We ask, kita bertanya. And then giving opinion itu give. Give apa? Memberi. Yap. Giving opinion berarti kita memberi suatu pendapat terhadap suatu permasalahan, suatu issue, begitu. Jadi, kita menanyakan suatu pendapat kepada orang lain terhadap suatu permasalahan atau suatu isu, dan kita memberi pendapat kita dengan mengekspresikan pendapat kita terhadap sesuatu yang sedang dibahas, begitu. Perbedaan antara asking for opinion and giving opinion. You got it? Yeah, it's easy for you. Selanjutnya, in asking for opinion, we have two kinds, informal and formal. But we are going to learn formal first. Jadi kita akan belajar yang formal dulu ya. Jadi di asking for opinion itu ada dua, formal and informal. Tapi kita belajar yang formal terlebih dahulu. Jadi formal ini digunakan pada saat kita sedang berbicara dengan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Misal orang yang baru dikenal, or maybe your teacher, and then your neighbor, seperti itu ya. Kamu bisa menggunakan formal. Informal itu digunakan dengan orang-orang yang close dengan kita, dekat dengan kita. Contohnya your families, your best friends, your friends, begitu. Kalian bisa menggunakan informal. Oke? Sekarang formal, expressionsnya, contoh, saya akan memberikan contoh beberapa expressions ya pada formal. Have you got any comment on? Do you have any idea? What's your reaction to? What are your views on? Yep. Now informal. What do you think of? What's your opinion? Do you think it's going? How do you think of Ola's idea? Ya, begitulah perbedaan antara formal dan informal. Tapi
Kalian juga bisa menggunakan keduanya jika kalian berbicara dengan orang yang dekat dengan kalian, seperti itu. Jadi, ini bakunya seperti ini, tetapi kalian bisa menggunakan both pada orang-orang yang close for us, begitu ya. Selanjutnya, ada giving opinion. Apa itu giving opinion tadi? Oke, give, memberi. Jadi kita memberi opini kita, pendapat kita. There are two kinds, formal and informal juga ya. Oke, the examples of formal. I personally consider, well, personally, my own view of the matter is. Nah, itu tadi contohnya dari formal expressions. Sekarang informal. I think I like it. I think I don't like it. I think that, in my case, to my mind, from my point of view, and so many examples you can get in the others resources, okay? And then, setelah kalian tahu ada asking for opinion and giving opinion, di sini kalian harus tahu tentang agreeing and disagreeing. Apa itu, Miss? Agreeing itu tentang agree, pendapat ya. Jadi kalian punya pendapat yang sama, tapi di samping itu kalian juga punya pendapat yang mungkin tidak sama atau disagreeing. Nah, sekarang ekspresi untuk agreeing first. I think so. I agree with you. You're right. That's quite true. I will go along with you. Oke, itu tadi beberapa ekspresi tentang agreeing. Lalu sekarang ekspresi tentang disagreeing atau ketidaksetujuan. I'm not sure. I don't think so. I'm not with you. I'm not on your side. Yap, itu tadi contoh dari keduanya, agreeing and disagreeing. Dan masih banyak sekali contoh yang bisa kalian dapatkan nanti. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh here. Example of the expressions. There are two person, Didi and Rara, itu sedang melakukan atau mempraktekkan materi tentang telling opinion. Oke, Didi said, how's your opinion of smoking? Bagaimana pendapatmu tentang merokok? Didi bertanya kepada Rara, bagaimana pendapat opinion? Lalu Rara menjawab, I don't agree. For me, it's important that children and pregnant women do not smoke. Jadi saya tidak setuju. I don't agree. Saya tidak setuju. Jadi ini sudah menampilkan contoh disagreeing, alright? And then Rara itu sedang melakukan giving opinion. Rara is giving opinion, begitu. You got it, guys? It's easy, right? Okay. Next, the last is the difference of three kinds of expressions here. First is I think. Jadi saya pikir. Nah, I think is used to express personal opinion in a simple way. Jadi I think itu digunakan kalau kita mau mengekspresikan sesuatu di jalan yang simple atau secara simple, begitu. Contohnya, I think it's good idea to have lunch in Soto Sokaraja. Saya pikir ini adalah pendapat yang bagus kalau misalkan kita makan siang di Soto Sokaraja, misalnya begitu. Jadi lebih simple ya. And then the second is I suppose. I suppose is used to give opinion or suggestion less direct or less strong. Jadi I suppose di sini tuh menandakan kita memberi saran, pendapat kita, saran kita terhadap sesuatu, terhadap orang lain, begitu contohnya. I suppose you are still doing your homework. Aku menyarankan kamu untuk terus mengerjakan tugasmu agar selesai, contoh seperti itu, dan tidak memaksa, begitu. Itu gunanya I suppose. Lalu ekspresi selanjutnya adalah in my opinion. In my opinion is used to give an opinion based
on our position in assessing a thing, feeling, or something like that. Jadi, in my opinion, itu digunakan kita untuk memberi opini atau pendapat sesuai apa yang kita nilai. Bisa benda, perasaan, seseorang, ataupun yang lainnya gitu. Contohnya, in my opinion, students should not wear uniform every day. Menurut pendapat saya, murid-murid tidak harus menggunakan seragam setiap hari. Nah, faktanya, kita harus menggunakan seragam jika kita berangkat ke sekolah, right? Nah, kita bisa berpendapat apapun. Jadi, itulah sifat dari materi telling opinion. Sifatnya adalah subjective. Okay, I hope you all totally understood with these materials. And thank you for watching. If you have any questions, you can contact me. Kalau kalian punya banyak pertanyaan, bisa tanyakan kepada saya. Okay, thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.